Oke guys, welcome back to my channel. Sekarang jam 4 subuh. Kita akan berangkat nge-vlog lagi ke Kuningan, Jawa Barat ya. Bukan Kuningan, Jakarta Selatan, karena kantor kita di Kuningan, Jakarta Selatan. Ada apa saja di Kuningan? Mari kita saksikan di vlog Weekend Journey. Bensin kalau self service gini nggak enak, nggak bisa full tank, harus pakai nominal, jadi pasti kurang-kurang gitu. Kita isi 200 dulu lah, nanti kalau misalnya kurang ya pom bensin lagi. Oke guys, kita baru selesai isi makan ya. Mobilnya udah sarapan pagi-pagi. Lanjut lagi perjalanan, kurang lebih ke Kuningan itu dari Jakarta sekitar 3,5 jam, 4 jam ya. Kalau macet bisa 4 jam kayaknya, tapi kalau di Maps itu sekitar 3,5 jam. Sekarang baru nyampe di rest area kilometer 57-58. Lanjut lagi, kita gas perjalanan sekitar masih kurang lebih 2,5 jam lagi. Yuk, tetap saksikan di channel Weekend Journey. Sikomo lewat. Sikomo itu apa ya? Dulu kalau misalnya lagi macet gini sama orang tua, katanya kalau macet, oh Sikomo lewat. Tapi sampai sekarang masih bingung, Sikomo itu yang mana gitu. Apa searching dulu ya, malah jadi kepikiran. Sikomo lewat. Sikomo lewat. Kak Seto munculnya, Sikomo. Walah. Kak Seto cerita kisah di balik Sikomo yang bikin macet. Oh, ternyata Kak Seto suka bikin macet.
tiket masuk ya. Tiket masuknya itu untuk parkirnya 5.000. Ini parkir mobil karsis roda 4. Buat tiket masuk Telaga Biru Ciceremnya 15.000. Jadi totalnya itu 20.000 ya. Ini kita udah nyampe nih. Mari kita masuk. Oke guys, kita sudah sampai di Telaga Biru Cicerem. Dikirain Cicerem, tapi Cicerem ternyata. Kenapa di setiap tempat wisata ada dangdutan? Lagi pada dangdutan di sana. Telaga Biru Cicerem ini katanya airnya nggak pernah surut ya. Terus ikan-ikannya pun selalu ada gitu. Mari kita lihatlah gimana keindahannya Telaga Biru Cicerem ini. Saksikan guys. Oke guys, kita habis selesai ayun-ayunan di Telaga Biru ya. Masih kita akan jalan-jalan lagi. Sekarang mau berangkat ke tempat bersejarah. Kita mau jalan ke Gedung Perundingan Linggarjati ya, dimana Gedung Perundingan ini adalah gedung perundingan antara Indonesia dengan Belanda yang pada saat itu dilakukan tahun 1946 ya. Mari kita wisata sejarah dulu ya, tetap di channel Weekend Journey. Ini jalannya bagus ya. Jalannya nggak bagus sih, kecil. Cuma jalannya ya indah dipandang aja. Lurus-lurus nanjak kayak gini. Di atas itu gunung, jadi kayak teringat lukisan-lukisan SD. Biasa jalan kan ada gunung dua tuh gunungnya. Nah ini jalannya kayak lukisan kayak gitu guys. Sikajayaan, Kuningan, Kebun Raya pada Benghar. Kita belok ke Kuning, belok ke Kuning, belok ke kiri, kita ke Kuningan. Jalan-jalan kayak gini guys, ini kayak mau ke jalan ke gunung-gunung gitu ya, ke desa-desa. Jalannya jalan batu, kerikil, kita pakai sedan lagi. Oh cuma segini jalan jeleknya, lanjut jalannya mulus lagi.
pedesaan, nggak terlalu jelek jalannya, tapi itu ngebuat mood jadi happy banget. Kalau aku orangnya lebih seneng jalan-jalan kayak gini daripada rebahan, nonton film gitu sampai berjam-jam. Buat aku sendiri sih lebih seneng di mobil sampai 7 jam nyetir, tapi lebih menikmati pemandangan secara langsung gitu. Setiap orang kan beda-beda ya cara buat nge-recharge diri sendiri supaya moodnya balik gitu, untuk menikmati weekendnya masing-masing. Setiap orang beda-beda caranya, tapi kalau untuk aku sendiri lebih seneng kayak jalan dari Jakarta ke Jogja, walaupun bisa berjam-jam sampai 7 jam atau misalnya sampai 9 jam pun ya masih kuat. Kadang ada orang yang nyetir gitu, mereka ngantukan baru jalan sedikit udah berasanya kayak ngantuk gitu, ngantuk. Tapi kalau aku sendiri nggak pernah ya di mobil itu ngerasa ngantuk. Kenapa? Karena mengendarai mobil itu ya sebagian dari hobi gitu. Dan alasan dibuat vlog ini pun karena aku hobinya mobilan, hobinya jalan-jalan pakai mobil. Ya jadi ya sekalian hobi, sekalian senang, sekalian melakukan aktivitas di weekend yang disukai, sekalian ngevlog juga gitu guys ya. Oke, kita lanjut turun ya. Kita lihat gedung perundingan Linggarjati ini seperti apa. Oke. Nih panas banget ya, tapi nggak sepanas di Cilegon kemarin. Ini bagus loh. Di sebelah sini, kita ke sini dulu. Ini ada gunung. Gunungnya kelihatan dari sini guys. Oke, kita masuk ke gedung ini ya. Oke, selamat datang di gedung perundingan Linggarjati. Ada selamat datang kembali di gedung perundingan Linggarjati. Ini ada miniatur perundingan Linggarjati. Ya. Gambaran dulunya waktu berlangsungnya perundingan Linggarjati. Seperti inilah waktu berunding. Indonesia ini dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir sebagai ketua delegasi dari Indonesia. Anggotanya ada Mr. Susanto Tirtoprojo, Dr. Adnan Kapogani, dan Muhammad Rum. Belandanya sebelah kanan, diketuai oleh Profesor Semerhon, anggotanya Panpol, F. de Boer, dan Panmuk. Ini tujuan perundingannya buat apa ya Pak? Ini tentang masalah kedaulatan wilayah. Oh. Ya, pengakuan kedaulatan wilayah untuk 1946 kan ini? 1946. Artinya kan udah merdeka Pak? Iya, kenapa ada perundingan Linggarjati? Karena bangsa Belanda tidak mengakui bangsa Indonesia merdeka. Makanya ada perundingan Linggarjati. Iya. Kita kembali, ini untuk penengahnya dari Inggris, namanya Lord Kiren. Sedangkan untuk Belandanya sebelah kanan, diketuai oleh Profesor Semerhon, anggotanya Panpol, F. de Boer, dan Panmuk. Untuk notulen atau pencatat, itu dari Indonesia semua, ada 4 orang, ada Dr. Jerry Mena, Sudarsono, Amir Saripudin, dan Ali Budiarjo. Perundingan Linggarjati menghasilkan 17 pasal. Intinya ada 3. Nomor satunya, Belanda mengakui kenyataan kekuasaan secara de facto wilayah Republik Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Hasilnya, dan tentara Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Dan nomor 2-nya itu dibentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan Indonesia salah satu negara bagiannya. Dan nomor 3-nya itu Belanda dan RIS bekerja sama dalam membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu dari Belanda. Nah, itu si pokok perundingan Linggarjati. Ini ditandatangani tanggal 25 Maret 1947 di Jakarta. Tetap Marapan di Jakarta, berundingnya tetap di Jakarta ya Pak. Tapi kenapa rundingnya di sini Pak? Kenapa berundingnya di sini? Ini atas usulan Ibu Maria Ulfa Santoso. Siapa beliau? Beliau itu Menteri Sosial pertama dan ayahnya menjabat Bupati Kuningan. Alasannya faktor keamanan deh. Jadi di sini dianggap yang paling aman. Karena perundingan Linggarjati berlangsung, ibu kota kita lagi di Yogyakarta. Jadi di sini dianggap yang paling aman. Oke Pak. Nah, kita lanjut ke sejarah riwayat berdirinya gedung perundingan Linggarjati. Itu riwayat singkat gedung. Dulu jalannya nggak sebagus ini dong? Nggak, masih berbatuan. Kita ke ruang sidang aslinya di sini. Iya Pak. Ini ruang sidang aslinya seperti ini. Ini notulen yang kita jelaskan tadi. Dari dulu seperti ini Pak? Ya, dari dulu tidak berubah seperti ini. Ini pencatat, Indonesia sebelah kanan, delegasi Belanda sebelah kiri, Inggris penengahnya. Nah, ini dulu di sini sebagai lobi hotelnya ini, karena ini hotel dulunya. Tapi kecil berarti Pak hotelnya Pak? Iya, zaman dulu ya, hotel Belanda. Karena mungkin pengunjungnya juga belum begitu ramai kayak sekarang ya. Oh iya, mungkin orang-orang tertentu aja kesini kayaknya sih. Ya, mungkin bangsawan Belanda juga ya kayaknya. Iya Pak. Nah, di sini ada kamar-kamar tidurnya. Jadi berunding di sini ada kamar tidur para anggota delegasi-delegasi. Bisa lihat-lihat ke kamar-kamar tidurnya.
Ini bekas kamar tidur. Ya, ini bekas kamar tidur delegasi Indonesia. Dulu di sini kamar tidur delegasi Indonesia. Di dalam kamar ini ada foto pemiliknya, Mr. Johannes Jacobus van Os, orang Belanda. Inilah yang menjadikan hotel 1935. Hotel Ruster namanya. Ini yang masih asli tinggal lantai aja, masih orsinil. Iya. Barang ini sudah replika, sudah diganti. Karena waktu jadi sekolah dasar ini kelas-kelas dulunya. Iya. Nah, ini Indonesia, sebelah sininya Belanda. Kamar Nederland atau delegasi Belanda. Ada connecting room bedanya. Kalau untuk Belanda, ya connecting atau pintu tembusan. Ini seluruhnya ada pintu keluar semua. Iya. Ya, Ya. ini sama. Nah, di sini ada foto-fotonya dulu. Ini orang Belanda dulu yang pernah dipersiapkan untuk nginap di sini, para tokoh-tokohnya. Oke, Pak. Nah, di sini ada pertanyaan tadi ya yang diuraikan tadi, kenapa diadakan di sini? Inilah yang kita jelaskan tadi. Mensos pertama namanya Ibu Maria Ulpah Santoso. Beliau ini yang punya gagasan atau yang punya usulan supaya perundingan diadakan di sini, dan beliau ini putri Bupati Kuningan. Ini gambar ketua Belanda di depan, posisinya sebagai ketua delegasi. Ya, ini fotonya sebelah kanan, Profesor Senarhon sebagai ketua delegasi dari Belanda. Kamarnya di sini. Nah, ini Total berapa kamar, Pak, di sini? total di sini 5, Inggris 1 ujung jadi 6 seluruhnya. Oh, oke. Ya, di sini 5, Inggris 1 jadi 6. Di sini juga ada naskah, ini masih orsinil 1947 ya. Ini hasil keputusan Ya, ini perundingan. perundingan Linggarjati, ada di koran lokal ini. Iya, iya. Ya. Dulu jurnalisnya Rosen Anwar yang meliput perundingan Linggarjati. Nah, kita bisa ke ruang Presiden Soekarno ya pertanyaannya. Di sini ada foto tahun 1946 dari tanggal 10 November sampai 13 November 46. Seperti Oh, ini. dulunya seperti ini. Ya, aslinya seperti itu gedungnya. Tentara Belanda turunnya di sini di Pelabuhan Cirebon ini pakai kapal cepat atau kapal torpedo, namanya kapal bangket ya, menuju Pelabuhan Cirebon dari Jakarta. Di sini juga ada dining room atau ruang makan. Jadi perabotan yang original dikumpulkan di sini semua. Ada meja, ada cermin, ada piring mangkok, ada lemari 2, masih orsinilnya. Dining room, ini ruang makan. Iya, Pak. Ya. Kalau sebelah kiri ini bekas dapur. Ini bekas dapur sebelah sana. Oh, Ini oke. penampungan airnya langsung dari Gunung Ciremai. Kita kamar mandinya hanya 1, jadi kamar-kamar di sana. Nah, ini ruang meeting Presiden Soekarno. Ya. Ini ruang meeting atau ruang pertemuan Presiden Soekarno dan penengah Inggris. Presiden Soekarno tidak nginap di sini. Beliau kurang lebih 1 jam di sini. Beliau nginapnya di Pendopo Kuningan yang sekarang jadi kantor bupati. Jadi ke sini beliau hanya singgah aja. Tidak nginap di sini. Iya. Kalau yang Inggris ini, kamar Inggris, lalu kira negara Inggris. Di sebelah kanan itu ada fotonya sebagai mediator. Dulu ini mewah banget pasti. Ya, Pak, ya. mungkin tahun segitu mewah sekali ya. Udah gitu udah banyak connecting. Tapi ya. ini risbang gini dari dulu ini. Ini sudah diganti, Renov. ini 1976 waktu Oh. jadi museum aja. Ya. Oke, oke. Cuma bentuknya masih sama. Bentuknya dulu seperti ini, cuman agak panjang, mungkin nggak cukup kalau untuk kolam Belanda Oh, iya, Beda iya, ya. betul, Pak. Jadi ya istilahnya. Kalau ini masih asli, masih orsinil, hanya direnov kulitnya aja. Iya. Kalau ini tinggal halamannya aja 2,4 hektar. Kalau bangunan ini 800 meter persegi keseluruhan. Iya, besar halaman ini, Pak. Iya, besar halamannya. Jadi bangunannya sedikit, 800. Luas area keseluruhannya 2,4 hektar. Ini dari Iya, bawah iya. ke sana. Kalau ini kandang rusa. Kenapa orang dulu suka ada kandang rusa ya, Pak? Iya, Soekarno ya. Soekarno tuh rata-rata kandang rusanya di Bogor ya. Iya. Iya, mungkin ciri khas lah. Untuk mungkin peninggalan-peninggalan dulu harus ada rusanya. Ada lagi mungkin, Pak? Mungkin selesai Cuma- ya. cuma Cuma di ini sini. karena di sini ruang terakhirnya ini tidak ada lagi ya. Di sana juga hanya pavilion, terus garasi mobilnya sebelah sana. Oh, oke, Iya. oke. Siap, Bapak. Terima kasih Siap. banyak dengan Bapak. Pak siapa, Pak? Oh, di Pak. Pak Udi. Iya. Makasih banyak, Pak. Iya. Udah lama di sini, Pak? Lumayan lama juga, ada hampir 13 tahun. Wah, 13 tahun Iya. ya. Oke guys, jadi itulah gedung perundingan Linggarjati ya. Dimana gedung ini intinya adalah pada saat itu Indonesia sudah merdeka, tapi Belanda tidak mengakui kita merdeka. Padahal Jepang udah pergi, mungkin dia mau ngejajah lagi gitu ya, ya. Kita sudah merdeka, dianggap tidak merdeka. Jadi seperti itu kesimpulan dari perundingan ini. Oke, berikutnya kita akan jalan, kita cari
makan ya. Ini udah siang, sebenarnya tadi udah ngebaso sih. Tapi ya seperti biasa orang Indonesia kalau misalnya belum makan nasi, itu artinya belum makan guys. Ya, oke. Tetap lanjut. Kita akan makan, nanti kita lihat makanannya apa. Oke, see you. Kita udah nyampe di Kota Kuningan ya, tadi kabupaten. Di sini semua platnya E. Plat B sih ada. Aku nyari temen plat F nggak ada dong. Kalau plat B nggak tahu kenapa ya. Di mana-mana pasti ada loh plat B. Mau di Pulau Jawa, mau di Pulau Sumatera, mau di Bali, pasti ada plat B. Tapi kalau plat F hanya ada di Sukabumi, Bogor, dan Cianjur, guys. Nyari temen di sini nggak ada E semua, ya. Tapi B kalau nyari temen pasti ada. Orang-orang pebisnis pasti ke Jakarta kali ya. Kalau ke Sukabumi ya jarang-jarang, guys. Suasana kotanya kayak gini nih. By the way, kenapa ya Kuningan ini? Kuningan kan Kuningan, tapi logonya logo kuda gitu loh. Nanti kita cari tahu ya di Google. Ini nih suasana kotanya. Jalannya besar. Kayaknya sebelumnya 2 arah sih. Sekarang mungkin dijadikan 1 arah. Jadi guys, aku mau sedikit curhat sama kalian semua, teman-teman jalan-jalan online. Ini kan mobil manual ya. Nggak tahu kenapa kalau misalnya kita lagi perjalanan jauh kayak gini ya. Ini ke Kuningan tadi macet sekitar 5 jaman kayaknya baru nyampe, ditambah rest area. Kalau perjalanan jauh kayak gini, nyetir mobil manual tuh kayak nggak pegel gitu loh. Tapi kalau di Jakarta, walaupun dikit, walaupun sebentar gitu, karena jarak apartemenku ke kantor itu cuma sekitar 800 meter, tapi karena macetnya itu loh, jadi kayak berasa males banget bawa mobil manual tuh. Bawanya matic lagi gitu. Gak tahu kenapa, tapi kalau perjalanan jauh kayak gini tuh kayak lebih asik manual gitu loh. Kayak nyetir tuh bener-bener nyetir, terus bawa matic nggak nyetir gitu, naik kuda. Ya jadi kayak gitu. Kalau rasanya perjalanan jauh itu kalau pakai mobil manual tuh ya kayak enak aja. Buat teman-teman yang nggak bisa mobil manual, coba deh kalian cobain. Pasti ribet. Tapi karena pertama aku bawa mobil manual ya, kalau nggak pakai manual tuh kayak kangen. Jadi kayak gitu guys curhatanku hari ini. Jadi kayak kepikiran aja setelah perjalanan jauh kayak gini, kok nggak pegel gitu loh. Tapi kalau di Jakarta kok kayak pegel, padahal perjalanannya dekat. Ya mungkin karena ngejalaninya sambil happy kali ya. Karena kan aku happy kalau nyetir. Karena kan orang kalau misalnya disuruh lari-lari aja pasti dia capek. Beda lagi dengan main futsal, mereka ya lari-lari ngejar-ngejar bola, nggak kerasa ternyata udah keringetan. Udahnya baru sakit-sakit pinggang, kaki. Ya mungkin kayak gitu kali ya. Mungkin ya. Mungkin. Lupa judulnya, liriknya.
View-nya oke banget. Oke guys, kita sekarang ada di Jagara Eco Park ya. Ini tempat makan, tempat makannya ada di sana ya. Di sana bisa sambil makan-makan sambil menikmati view ini ke danau ya. Dan ini bagus banget tempatnya loh. Ini view-nya oke banget. Ada danau, ada gunung. Di situ ada bukit. Di tengahnya ada pulau kecil ya. Jadi dia oke banget sih punya tempat di sini. Tempatnya itu ya best view lah. Dan ini kayaknya luas banget sih. Oke, di sini kita makan sop iga ya. Ini sop, ini iga. Jadi iganya tidak di dalam sop. Ini namanya adalah sop iga di luar. Ya. Kurang lebih kayak ginilah. Kita cobain, kita makan siang dulu di Kuningan ya guys. Oke guys, kita sudah beres makan. Tadi makan sop iga, tapi iganya di luar, jadi namanya sop iga di luar. Ya, sekarang kita mau niis. Kalau di bahasa Sundanya, bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Indonesianya mendinginkan diri kali ya. Nah, kita mau ke Curug ya. Curug di sini, dekat-dekat sini. Perjalanannya sekitar hanya 9 menit dari tempat makan. Jadi kita mau tetap menikmati keindahan alam ya. Saya sangat cinta sekali dengan alam. Jalannya ini sempit guys. Kalau di kamera kayak luas ya, tapi ini jalannya sempit. Ini gak cukup 2 mobil ini. Mana tanjakan sambil berliku-liku. Ini sempit sih, sempit. Oke guys, kita sudah sampai di Curug Bangkong. Bangkong kan kodok. Kita sudah sampai di Curug Bangkong. Nah, ini ada kodok ya. Tuh, kodok tuh Bangkong tuh. Terus di sini ini ada sesuatu yang ngebuat saya salfok. Hilang untuk healing. Jadi hati-hati kalian kalau ke curug ini, kalian bisa hilang. Awas kalian hilang nanti ya. Kalian harus pakai GPS kayaknya. Curug Bangkong. Ini ucapan welcome-nya pun keren ya. Welcome. Nah, mantap kan? Welcome gitu loh. Di sini kayaknya orang yang ngecat, ngedesain ini orangnya sanguin luar biasa nih, kayak aku nih. Jagoan mama, Curug Bangkong. 300 meter ke sana. Oke, kita lihat curug kodok ini kayak gimana ya. Lelah boleh, nyerah jangan. Banyak banget ini kata-katanya. Curug Bangkong, Curug Bangkong. Kayaknya banyak kodoknya ya di sana. Apa jangan-jangan di sana ada raja kodok? Curugnya ya, perjalanannya sih bagus ya, jalannya oke. Gak kayak jalan-jalan ke curug lainnya, itu kan biasanya jalannya jalan setapak, bebatuan gitu. Ini jalannya cukup buat semobil lah di sini. Udah diaspal juga. Jadi buat jalannya bagus. Sekitar 300 meter sih kesananya. Mari kita lihat Curug Bangkong.
ya, tempat di mana kerajaan kodok pertama kali ditemukan di muka bumi ini. Sekarang kita akan menuju ke alun-alun Kuningan ya. Seperti biasa setiap kita jalan ke suatu tempat, kita mau cari alun-alunnya kayak gimana. Sebenarnya saya kan orang Sukabumi ya, ngelihat alun-alun Sukabumi itu ya itu sesuatu yang biasa saja. Tapi kalau misalnya keluar kota, ngelihat alun-alunnya mereka itu, wah ini sesuatu yang baru gitu. Jadi ini salah satu kunjungan wajib ketika kita jalan ke daerah manapun. Oke, kita langsung gaskan. Oke guys, kita sekarang udah berada di kawasan alun-alun Kuningan ya. Nah, ini ada patung kudanya nih. Nah, di situ ada patung kuda. Nah, inilah jembatan yang terhubung sampai ke alun-alun. Nah, jembatannya jadi orang-orang pada dari sini nyebrang ke atas sampai ke sana, sampai ke alun-alun. Kita jalan-jalan dulu, cari sesuatu yang aneh-aneh. Mau nyarinya kayak angkringan-angkringan gitu loh. Ada makanan aneh nggak di sini? Wah, adanya ondel-ondel. Wah, jauh-jauh dia dari Jakarta ke sini dong. Dari Jakarta dia naik apa segede gitu? Ondel-ondel ya, dari Jakarta ke sini. Gua di otak sih kebayang ondel-ondel naik pesawat. Di sini ada dangdutan pinggir jalan. Nah, ini pocongnya. Pocongnya lagi ngamen. Sawer bisa di situ tuh. Kayaknya harus dipoto sama pocong deh. Ari aku kuntilanak. Kuntilanak teh lalaki gini. Ayo di dia. Rekam video. Bisa dijadikan foto maksudnya. Satu, dua. Oke, atur nuhun. Ya. Ini kuda-kuda Kuningan, kuda neon, kuda lampu, atau kuda apa ini? Mana yang kosong ya? Kuda. Bisa ngapung tuh aku dana. Terbiasa. Sabar A. Puasa 15, anak-anak 10. Oh, siap. Ayo A. Aduh, takut. Ini dia pengalaman naik kuda. Kuda neon. Pernah nabrak gak? Pernah? Nabrak mobil? Iya. Terus kumaha? Enggak ya, bukannya nggak ini apa? Akhirnya nggak ketahan. Oh, ngeganti A? Ganti. Padahal mah kudana nu ngegantinya. Lain salah AA itu mah.
kenapa kuningan lambangnya kuda? Sejarahnya jadi Prabu apa itu namanya tuh Arya Kuning. Atau emang dulunya banyak kuda di sini? Banyak. Oh, Makanya itu sejarahnya itu karena dinamakan kuda itu Arya Kuning, ceritanya tuh sama apa berperang pakai kuda. oh, Kudanya si Windu. ya ya ya. Jadi zaman dulunya orang-orang rakyat sini perangnya pakai kuda gitu. Woi, kudanya ngelewatin mobil aku ini di F111. Kuda-kudaan kita sudah selesai kuda-kudaan, kita mau ke kuda emas. Kepo nih, kuda emas itu apa ya? Ini kuda-kudanya yang masih ini nih, belum pada kerja mereka. Banyak sih. Tadi seputaran itu 15.000. Seputarannya sebentar dong. Paling cuma 1,5 lagu seputarannya. Di sini ada mobil-mobil neon. Oh, ini kuda yang bisa dinaikin sendiri. Kayaknya lebih asik naik kuda yang ini sih. Kuda yang bisa dinaikin sendiri nih. Nah, ini kuda warnanya tuh emas atau bukan ya? Kudanya. Wih, di bawah ada kuda lagi ternyata. Yang ini lagi ketawa cuy. Kudanya lagi nyengir. Yang ini semuanya dong lagi nyengir. Kayaknya mereka bukan lagi nyengir deh, mangap semua. Yang di atas pun ternyata mangap juga. Kayaknya mereka lagi paduan suara ini. Bist du mir nun ganz gegeben?